cara menemukan calon ya buat ta'aruf ya. Nah, karena kan bingung kadang calonnya nggak tahu ya tadi mana ya. Udah siap nikah tapi calonnya belum siap gitu ya. Nah sekarang kita coba kaji malam hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Pertanyaan saya ya, nah ini di awal nih kita diskusi dulu nih. Kira-kira menurut teman-teman ya jodoh itu pilihan atau takdir? Ya boleh dong ya kasih pendapatnya di kolom chat ya. Takdir atau pilihan? Ya. Ini buat memastikan kehadiran teman-teman juga ya. Ini kita ajak nih yang lain ya, semoga segera bergabung ya. Biar ramai, biasanya kita sampai 200-an ya. Karena dapat berubah sesuai usaha, pilihan-pilihan, takdir yang butuh diusahakan, takdir yang mesti diusahakan ya, Masya Allah. Pilihan namun juga bagian dari takdir ya. Sepakat semua ya, udah paham semua insya Allah ya. Jadi saat belum menikah maka jodoh adalah pilihanmu. Namun setelah akad nikah, jodoh menjadi takdirmu. Jadi jodoh adalah sesuatu yang bisa kamu ikhtiarkan, mau milih yang terbaik ya. Jadi ada pilihan manusia di dalam hal perjodohan. Apakah manusia mau memilih wanita ya, kalau laki-laki mau memilih wanita untuk jadi istrinya atau tidak. Bagi wanita apakah dia mau menerima atau menolak, dia punya hak, dia punya pilihan. Ada ruang ikhtiarnya ya dalam hal tersebut. Termasuk juga jodoh juga bisa diusahakan ya agar ketemu yang terbaik, agar ketemu orang yang tepat, agar ketemu orang yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jodoh adalah pilihan ya kalau sebelum menikah, tapi ketika sudah akan nikah ya menjadi takdir bagi kita gitu ya. Jadi kebajikan apapun, nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh, yang lain suara saya gimana, aman nggak? Ada yang hilang. Boleh dong ya kasih tahu yang lain ya. Terdengar ya, alhamdulillah ya. Aman ya. Ya berarti kalau yang nggak terdengar berarti belum klik join audio. Kita lanjut ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 79 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan atau dari dirimu sendiri. Ya jadi kalau kata guru saya, kalau Anda menikah lalu suami Anda bermasalah, ya itu salah Anda sendiri gitu ya. Kalau Anda menikah lalu istri Anda bermasalah, maka itu salah Anda sendiri. Jadi jangan nyalahin Allah, itu adalah buah dari pilihan sebelum menikah. Ya, jadi itu adalah buah atau pilihan sebelum menikah. Ya, kenapa? Karena Allah sudah menetapkan segala sesuatu kebaikan dari Allah, kalau keburukan ya dari manusia. Ya, jadi ketika manusia memilih ya atau keliru dalam memilih, salah dalam memilih, bentar ya. Ketika keliru dalam memilih, ya maka manusia juga yang akan mendapatkan akibatnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan rambu-rambu ya di dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Jadi kita punya ruang ikhtiar, punya pilihan ya untuk mengikhtiarkan. Dalam perjodohan misalnya ya hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda ya, maka hendaklah memilih istri yang beragama Islam dan berbudi pekerti yang baik agar kedua tanganmu atau dirimu selamat. Ini buat laki-laki. Jadi memang sudah ada tuntunannya buat para laki-laki.
Ya, jadi para laki-laki dituntun, diperintahkan untuk apa? Milih pasangan hidup, memilih istri yang beragama Islam dan juga berbudi pekerti yang baik. Agar apa? Agar selamat dirinya, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, banyak para laki-laki ya yang hidupnya bermasalah di dunia dan juga bermasalah di akhirat. Kenapa? Karena salah pilih pasangan, gitu ya. Karena salah pilih pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah menetapkan standar-standarnya, termasuk kemarin ya di pertemuan kedua di materi kriteria jodoh kita juga udah membahas ya di surat An-Nisa ayat 34 tentang bagaimana kriteria jodoh pasangan ideal menurut Al-Qur'an. Mungkin teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi sudah ada rambu-rambunya. Nah, jadi itu salah satu tanda juga, salah satu bukti bahwa memang jodoh ya pilihan manusia. Allah udah kasih kita tahu nih cara untuk milihnya. Tinggal kita sebagai manusia mau nggak memilih pasangan hidup dengan cara yang Allah ridhoi, mau milih pasangan hidup dengan cara yang Allah tuntunkan, ya, atau tidak. Itu pilihan lagi. Karena banyak di luar sana ya, banyak orang yang memilih pasangan hidup. Gua nggak apa-apa, yang nggak sholat, nggak apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa, nggak ngerti agama, yang penting baik gitu ya, yang penting santun gitu ya. Atau bahkan ada juga yang memilih pasangan hidup, nggak apa-apa, beda agama sekalipun, yang penting sama-sama cinta. Atau ada juga yang memilih untuk melanjutkan hubungan dengan orang yang toksik ya. Dia udah tahu nih calonnya ini bermasalah, sholat enggak, kasar iya, ya. Suka judi online misalnya gitu ya, pemalas gitu. Tapi karena sudah cinta, ya sudah nggak apa-apa. Dan mirisnya ya dan menyedihkannya sebagian orang-orang ini malah menyalahkan takdir. Kan Allah yang udah menakdirkan saya jatuh cinta sama dia gitu. Nah, itu kan dia nyalain takdir gitu ya. Kan Allah yang membuat saya suka sama dia. Lagi-lagi itu kan pilihan teman-teman semua. Ya. Jadi saya sering menyampaikan bahwa jatuh cinta itu adalah takdir, artinya kadang kita nggak bisa milih teman-teman mau jatuh cinta sama siapa, ya. Mungkin nggak jatuh cinta sama orang yang beda agama, mungkin banget, ya. Mungkin nggak jatuh cinta sama orang yang jauh dari agama, mungkin banget juga. Mungkin nggak jatuh cinta sama orang yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya, mungkin banget juga. Tetapi mencintai itu adalah sebuah keputusan. Ya, teman-teman boleh jatuh cinta sama seseorang ya, tapi pas bagian mencintainya itu kan keputusan. Apakah memutuskan mencintainya dalam artian memutuskan menikah dengannya atau memutuskan untuk tidak mencintainya, menolaknya, mengakhiri hubungan dengannya. Nah, itu kan pilihan. Kalau teman-teman pernah menonton ya tahun 2019 ya itu ada film ya, filmnya Habibie Ainun 3 ya. Nah, itu menarik gitu ya. Hal pacarannya sih nggak menarik ya. Tapi satu hal yang menarik di sana adalah ketika Ainun ya, dia masih Ainun muda ceritanya. Ya, jadi Ainun ini pacaran ceritanya sama seorang cowok. Nah, ketika dia pacaran sama seorang cowok, ternyata value hidupnya beda sama tuh cowok. Ya. Si cowok itu value hidupnya ingin meninggalkan Indonesia, dia melihat Indonesia sebagai negara yang yang hancur, yang bobrok, ya isinya orang bodoh gitu ya. Makanya dia pengen ke Eropa, hidup di Eropa. Sementara Ainun enggak, value hidupnya ingin membangun Indonesia. Nah, mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi karena dalam cerita itu mereka berpacaran, tetapi visi misi hidupnya, value hidupnya berbeda. Akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk putus, untuk berpisah. Setelah itu muncul ya narasi dari Eyang Habibie ya. Eyang Habibie bilang mereka saling mencintai tapi mereka tidak sefrekuensi gitu ya. Jadi dalam memutuskan untuk menikah dengan seseorang ya, memutuskan hidup bersama dengan seseorang, maka yang di atas rasa cinta itu adalah value hidup, prinsip hidup. Jangan sampai cinta itu mengalahkan prinsip hidup. Jangan sampai cinta itu mengalahkan value hidup. Ya, kalau cinta sudah mengalahkan value hidup, cinta sudah mengalahkan prinsip hidup, itu namanya bucin atau budak cinta gitu ya. Nah, ini di hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, karena kedudukannya, karena
parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih karena agamanya atau keislamannya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Ya, jadi mas-mas buat laki-laki boleh melihat wanita itu hartanya, ya, kedudukannya, parasnya boleh dipertimbangkan, ya, dan juga karena agamanya. Tapi dalam memutuskannya, ya, kunci dalam memutuskannya adalah karena agamanya atau keislamannya. Nah, tadi ada pertanyaan, karena agama itu maksudnya apa? Agama itu ada 3, teman-teman, indikatornya. Orang yang baik agama atau keislamannya. Yang pertama adalah dari ibadah ritualnya. Artinya apa? Sholat wajibnya dilaksanakan. Sholat sunnahnya, ya, puasa wajib, puasa sunnah, ya, termasuk juga di dalamnya kalau wanita ya menutup aurat dengan baik, berhijab. Ya, kalau laki-laki sholat wajib, ya, entah itu termasuk juga berjamaah, misalnya sholat Jumat dikerjakan dan sebagainya. Nah, itu salah satu bagian pertama. Baik secara ibadah ritual. Yang kedua adalah secara pemahaman. Nah, kadang ada orang yang rajin ibadah tapi pemahaman agamanya banyak yang nggak tahu, termasuk hal-hal yang memang dibutuhkan, ya, mendasar, misalnya mana aja yang riba, ya, paylater itu riba apa enggak, pinjol itu riba apa enggak, gitu ya. Itu kan hal-hal basic, ya, dalam kehidupan. Ya, sementara riba itu ya kalau kata ulama sekarang ya ngeri banget gitu, ya. Bayangkan aja, dosa paling kecil dari riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya, nauzubillahi min zalik. Nah, sementara hari ini di lingkungan kita buka handphone, ya, semuanya riba semua, teman-teman. Kita mau beli makanan ada tawaran paylater. Kita mau belanja di marketplace ada tawaran, ya. Kita lagi santai-santai ada WhatsApp masuk, kirim foto, ya, kirim KTP, langsung cair, pinjol dan sebagainya. Ya, belum lagi beli rumah, ya, KPR dan sebagainya lah gitu, ya. Nah, itu riba. Itu pemahaman. Banyak orang kadang rajin sholatnya tapi dia nggak paham mana yang riba, mana yang enggak. Banyak orang rajin sholatnya tapi dia nggak paham bagaimana membuat hukum-hukum pergaulan lawan jenis. Ya, ada cowok rajin ibadahnya, sholat di masjid berjamaah, tapi pas habis sholat berjamaah boncengan sama cewek, ngobrol sama cewek, ya, ahihu heho sama cewek gitu, ya. Kenapa? Karena nggak paham. Ibadah ritualnya bagus tapi pemahamannya belum. Nah, itu pemahaman mendasar juga, ya, termasuk pemahaman untuk apa? Batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis. Karena nanti setelah pernikahan, ya, pergaulan dengan lawan jenis yang tidak dibatasi itu akan menjadi terbukanya pintu-pintu zina, ya. Ya, zina hati, zina pikiran, ya, sampai zina yang paling lebih parah gitu, ya. Nah, kalau dalam pernikahan masih bangun hubungan dengan orang lain gitu, ya, jadinya selingkuh. Nah, banyak perselingkuhan itu terjadi kenapa? Ya karena nggak paham apa batasan antara laki-laki dan wanita. Karena nggak ngerti hal tersebut. Nah, ini tentang pemahaman, ya. Jadi agama itu selain dilihat ibadahnya, lihat juga pemahamannya. Yang wanita gimana pemahamannya tentang batasan interaksi dengan lawan jenis, ya. Banyak, ya, kasus-kasus yang kami tangani, misalnya di konseling pernikahan ada laki-laki yang mengeluhkan, ya, bahwa istrinya itu kalau ada masalah curhatnya sama temannya yang cowok, ya. Diingatkan nggak ngerti, nggak masuk, susah. Kenapa? Ya karena basic pemahaman agamanya dari awal memang sudah memang belum ada tentang hal tersebut. Lalu apalagi, ya, soal agama, ya, kalau yang pertama tadi ibadah ritual, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga adalah tentang akhlak, perilaku sehari-hari, bagaimana memperlakukan orang lain, ya, bagaimana merespon perilaku orang lain, ya, bagaimana saat dia mengekspresikan emosinya, terutama emosi marah. Apakah ketika marah dia memaki-maki orang, ya? Apakah ketika marah dia mukul orang? Nah, ini kalau kayak gini pas nikah bisa KDRT gitu, ya. Apakah ketika marah dia itu pendendam, ya? Memaki sih enggak, memukul enggak, tapi enggak mau ngomong berhari-hari. Kita juga ada klien dulu, ya, ada masalah dengan pasangan. Kalau dia bermasalah, ya, pasangannya itu udah marah sama dia, itu bisa sebulan, ya, pasangannya itu kabur gitu, ya. Pergi nggak mau diajak ngomong. Ya, jadi memang mesti hati-hati banget buat jaga hatinya dia.
Ya, itu tentang sikap pengendalian diri. Nah, itu yang dilihat dari agama tadi. Nah, itu yang utama. Karena kalau misalnya dia cantik, ya dia ganteng, good looking gitu ya, tapi setelah menikah ternyata emosi marahnya, kalau lagi marah itu dia sulit untuk dikendalikan, ya akan merugikan pada akhirnya. Ketika marah dia ngancurin barang, ya rugi, barang berharga jadi pecah ya, piring pecah, gelas pecah gitu ya. Atau ketika marah dia memaki-maki, jadi beban gitu ya, mengganggu kesehatan mental dan sebagainya. Ada satu kisah menarik ya, ini kejadian di sahabat kita juga, sahabat saya, di mana sahabat saya ini punya adik perempuan ya. Nah, adik perempuannya ini menikah dengan seorang laki-laki ya yang kalau bicara agama nih luar biasa. Kenapa? Karena dia salah satu petinggi di sebuah institusi pendidikan Islam. Ya. Pemahaman agamanya luar biasa, ibadah ritualnya luar biasa. Bayangkan ya, dia masuk pesantren itu dari usia 5 tahun teman-teman ya. Jadi kalau bicara soal agama, baca kitab dan sebagainya dia udah khatam. Tapi ternyata dalam pernikahannya istrinya dibuat sampai depresi. Ya, sampai harus balik lagi ke keluarganya, dirawat oleh keluarganya, pulang pergi ke psikiater, psikolog gitu ya, dirawat secara intensif. Kenapa? Karena si laki-laki ini kurang lembut ya. Jadi sahabat saya itu bahasanya bilangnya kurang lembut sama istrinya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi ada memang yang agamanya bagus, pemahamannya bagus, tapi di akhlaknya kena. Ya. Jadi mesti seimbang ya. Jadi jangan tergiur dulu, terpesona dulu. Wah, dia rajin sholat nih. Ya jangan, tunggu dulu, lihat dulu yang lain. Ya, nah itu maksudnya agama ya, karena agamanya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Ya, itu laki-laki ya. Kalau tadi banyak laki-laki ya. Kenapa kok banyak laki-laki? Ya karena memang dalam ikhtiar menemukan jodoh itu, kalau kita lihat dari masa zaman sahabat ya, zaman Rasulullah, ya memang banyak laki-laki yang lebih aktif mencari, ya laki-laki yang lebih aktif untuk menemukan. Makanya nasihat-nasihat menemukan jodoh itu banyaknya untuk para laki-laki. Nah, ini untuk wanita nih ya, di Al-Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam Nawawi ya. Janganlah kalian nikahkan anak perempuan kalian dengan lelaki jelek dalam pandangan wanita tersebut. Sesungguhnya apa yang membuatnya kagum dari laki-laki adalah apa yang membuat laki-laki kagum darinya. Ya, jadi dari sini kita belajar yang wanita pun boleh memilih. Bahkan wanita boleh nggak menolak, boleh. Ya, nah, itu karena apa? Karena jodoh itu pilihan. Ya, jangan merasa ya, karena gini teman-teman ya, sekarang itu beberapa wilayah ya di Indonesia kadang ada yang meyakini bahwa kalau ada laki-laki yang datang ke rumah itu seolah-olah udah ditakdirin sama Allah, itu nggak boleh diubah lagi, gitu ya. Kalau udah dilamar nggak boleh ditolak. Kalau nolak pamali gitu ya. Kalau nolak tabu, kalau nolak itu nolak seolah-olah dosa dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat di zaman Rasulullah itu banyak ya sahabat-sahabat yang soleh itu ditolak. Salman Al-Farisi, sahabat yang soleh, ditolak oleh wanita. Ya, Abu Bakar, Umar, ya misalnya melamar Fatimah putri Rasul, ditolak oleh Fatimah, gitu ya. Ditolak oleh Fatimah melalui Rasulullah tentunya ya, yang diterima Ali. Bahkan Nabi besar kita ya, Nabi besar Muhammad SAW melamar Ummu Hani ditolak ya. Jadi Anda bayangkan ya, ada wanita menolak lamaran Nabi, Masya Allah. Ya, tapi bukan itu berarti sesuatu hal yang berdosa, enggak. Rasulullah enggak bilang, wah Humani ini dosa besar ini Nabi ditolak, enggak. Dan itu hal-hal yang dibolehkan. Ya, jadi bagi mbak-mbak ya, karena jodoh adalah pilihan, maka Anda boleh melihat. Ya, lihat agamanya, lihat akhlaknya, ya termasuk juga mungkin penampilannya, termasuk juga mungkin hal-hal lainnya. Kalau dirasa cocok, ya baru diterima. Namun kalau dirasa nggak cocok gimana? Ya ditolak. Dan menolak itu bukan sebuah kesalahan, menolak itu bukan sebuah dosa. Ya, menolak itu boleh gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya gimana sih cara menemukan calon. Nah, untuk ta'aruf ya. Nah, ini inti materinya ya. Kalau tadi prolognya ya, dasarnya, fondasinya. Yang pertama adalah jadi magnet jodoh ya. Nah, gimana tuh jadi magnet jodoh? Yang namanya magnet itu dia diam tapi dia menarik sekelilingnya. Wah, jadi dia
menjadi magnet jodoh. Caranya gimana? Ya jadilah pribadi yang menarik. Oh kalau begitu, oh saya harus bersolek dong ke sana kemari. Enggak ya, bukan begitu caranya gitu ya. Kalau cara Islam enggak begitu ya, orang pacaran mungkin begitu ya, jadi tebar pesona ke sana kemari ya. Tapi kalau dalam Islam menjadi magnet jodoh adalah ya memantaskan diri, meningkatkan kualitas diri. Dalam diri kita teman-teman semua ada dua hal penting nih yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ada bagian-bagian yang nggak bisa diubah. Tinggi badan tuh nggak bisa tuh diubah. Warna kulit nggak bisa diubah. Bentuk muka ya itu nggak bisa diubah. Ya, apalagi yang nggak bisa diubah ya nasib keturunan orang tua nggak bisa diubah. Nah, bagian-bagian yang nggak bisa diubah ini terima dengan ikhlas. Ya, jadi jangan mendiskon diri nih gara-gara bagian yang nggak bisa diubah. Wah kok saya ini jelek ya, saya ini kulitnya gelap gitu ya, saya ini nggak menarik. Jangan gitu ya, rugi ya kalau sampai begitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya rata-rata ya 80% manusia, umat manusia di dunia ini ya orang-orang biasa aja sebenarnya. Ya orang standar lah, relatif lah ya. Relatif itu artinya bagi sebagian orang dia good looking, bagi sebagian yang lain mungkin dia nggak good looking gitu ya. Itu relatif ya. Karena yang disebut cantik banget gitu ya, ganteng atau good looking banget itu ya biasanya cuma 20% dalam sebuah lingkungan. Coba aja cek. Ya, coba deh ingat-ingat masa-masa Anda SMP dulu. Orang-orang yang di sekolah Anda mungkin yang dikenal ya, oh ini cewek cantik gitu kan, oh ini cowok ganteng gitu. Hitung aja jumlahnya. Ya paling cuma satu atau dua orang ya. Yang kadang dia jadi bunga sekolah gitu kan, jadi pangeran sekolah, jadi idaman banyak orang. Dan jumlahnya nggak banyak, cuma 1 sampai 2 orang. Ya sisanya apa ya? Sisanya orang kebanyakan ya. Jadi nggak usah khawatir soal fisik itu, karena itu memang nggak bisa diubah. Nah, tapi teman-teman semua ada bagian diri kita ini yang bisa ditingkatkan kualitas dirinya. Apa itu? Kualitas agama, ibadah bisa ditingkatkan. Ya, pengetahuan, wawasan bisa ditingkatkan, skill bisa ditingkatkan. Ya, ada banyak skill-skill dan sebagainya. Sehingga ini menjadi value, menjadi nilai tambah ya bagi diri teman-teman semua. Termasuk juga skill dalam membangun atau memperluas jaringan. Sehingga pada akhirnya nanti jodoh itu akan datang sendiri. Ya, Nabi Muhammad SAW awalnya pas waktu bujangnya ya nggak nyari-nyari jodoh. Tapi karena beliau memang dari kecil akhlaknya udah terkenal baik ya, dikenal di Makkah itu sebagai Al-Amin gitu ya. Lalu juga ketika diminta berdagang atau kerjasama berdagang dengan Ummul Mukminin Khadijah, beliau menunjukkan skillnya, keahliannya berdagang, ya jadi nggak hanya jujur, tapi memang jago jualan juga. Sehingga pada akhirnya apa? Ummul Mukminin Khadijah yang datang mengajak Rasulullah untuk menikah. Ya, Julaibib misalnya secara fisik teman-teman, Julaibib itu di dalam sirah digambarkan sebagai laki-laki yang miskin ya, laki-laki yang enggak punya apa-apa ya, dan sudahlah miskin secara fisik pun enggak menarik ya. Dalam sejarah disebutkan dia sebagai laki-laki yang bertubuh pendek gitu ya, dan berwarna kulit hitam atau gelap gitu ya. Jadi kalau misalnya mau insecure ya, Julaibib itu mungkin lebih insecure dari anak-anak zaman sekarang. Tetapi ada satu mutiara dalam diri Julaibib. Apa? Ketaatan dan kesolehannya. Dia nggak mikirin jodoh, dia santai-santai aja soal jodoh. Ya. Lalu dibantu carikan pasangan hidup untuknya oleh siapa? Oleh Rasulullah. Nabi Muhammad langsung ya yang gandeng beliau, ngajak beliau datang ke rumah wanita. Rasulullah melamarkan wanita untuk beliau. Nah, zaman sekarang bisa nggak terjadi hal-hal yang demikian? Ya bisa saja. Ketika teman-teman nilai atau kualitas dirinya terus diperbaiki, ya memiliki kenalan, ya akses dengan orang-orang yang soleh, ya dengan ustadz, dengan ustazah, ya dengan para guru gitu, dan misalnya gitu ya memiliki hubungan yang baik dengan mereka, nggak menutup kemungkinan mereka akan nyariin. Oh ini kayaknya udah pantas nikah nih kayaknya nih, yang rajin nyimak kajian saya nih, dia setiap setiap hari misalnya gitu kan. Setiap hari, kalau setiap pekan atau setiap apa. Nah, nanti dibantuin sama orang diam-diam saja. Nah, itu maksudnya jadi magnet jodoh. Gitu ya. Jadi fokus untuk memantaskan kualitas diri.
ya. Nah, yang kedua adalah ikhtiar, ini aktif ya. Jadi kalau magnet jodoh ini aktifnya lebih kepada memantaskan diri, membangun jaringan ya. Tapi kalau yang kedua ini ikhtiar yang aktif, aktif langsung nih minta dicarikan. Nah, kalau minta dicarikan ke siapa orang paling prioritas untuk minta dicarikan jodoh? Orang tua ya. Khususnya bagi yang wanita ya, laki-laki pun nggak ada masalah ya. Saya punya sahabat ya, punya teman. Beliau ini jadi beliau ini mungkin jalur jodohnya ya, cara menemukan calon taarufnya mungkin mirip-mirip magnet jodoh nih ya, poin satu yang kita bahas tadi. Karena teman saya ini di musola dekat rumahnya itu sering jadi imam ya. Jadi maghrib, isya subuh tuh beliau sering imam tuh. Nah, salah satu jamaahnya adalah bapak-bapak. Yang ternyata bapak-bapak ini punya anak gadis. Ya. Dan si bapak-bapak ini mendatangi teman saya gitu ya. Ajak ngobrol gitu ya, menawarkan anaknya. Nah, kenapa kok bapak-bapak ini menawarkan anaknya? Karena ternyata si anak bapak-bapak ini ya, si wanitanya itu ternyata diam-diam gitu ya ngelihat teman saya ini. Terus dia tanya sama bapaknya, "Tahu nggak dengan cowok ini? Ini kita tetanggaan." Jadi mereka ceritanya tetanggaan. Ya, oh kata bapaknya, tahu nih mah cowok sering jadi imam pas maghrib sama isya dan subuh gitu ya di musola. Akhirnya dia minta tolong sama bapaknya. Nah, bapaknya yang meminta si laki-laki tersebut teman saya ya untuk berkenalan, melakukan proses ta'aruf dengan dan akhirnya ya alhamdulillah mereka menikah gitu ya. Jadi nggak panjang hahiu-heho-nya, nggak pakai pacaran dan sebagainya, tapi menikah. Nah, jadi bagi mbak-mbak ya boleh ya minta ikhtiar ya, minta tolong ya kepada ayahnya. Ya, ya kayaknya aku ini udah siap nikah nih gitu ya. Itu kalau misalnya mau langsung gitu ya. Atau kalau mau kode-kodean juga boleh ya. Atau mau minta tolong sama ibu, nanti ibu yang ngomongin ke bapaknya juga boleh gitu ya. Kenapa ini perlu? Ya karena memang mencarikan jodoh, memilihkan pasangan hidup untuk wanita itu adalah salah satu kewajiban seorang ayah, seorang wali. Makanya kalau kita lihat ya wanita-wanita zaman dulu itu wanitanya nggak keluar teman-teman ya. Jadi yang nyariin pasangan hidupnya ya ayahnya. Gitu ya, zaman-zaman sahabat, zaman Rasul gitu ya, zaman-zaman para ulama lah gitu ya. Nah, itu banyak ayahnya yang memang mencarikan. Nah, cuman makin ke sini ya antara anak laki-laki anak wanita dengan ayah itu mulai renggang ya, banyak yang renggang hubungannya. Gitu ya. Ayahnya kadang juga nggak mikirin ya soal jodoh anaknya dan sebagainya lah. Anaknya juga udah merasa apa ya? Kalau dijodohin itu kayak jadul gitu ya. Nah, padahal ini adalah salah satu ikhtiar terbaik ya, minta dicarikan oleh orang tua. Nah, yang kedua adalah ikhtiar menemukan di pengajian atau majelis ilmu. Ya, ikut pengajian ya. Pengajian offline ya tentunya ya atau kelompok-kelompok pengajian kan banyak ya, ada Nahdlatul Ulama ya punya pengajian rutin, ada Muhammadiyah ya di Indonesia ada banyak. Jadi kita sebenarnya di Indonesia ini nggak kekurangan tempat buat ngaji ya. Tempat buat belajar Islam itu banyak banget teman-teman. Ya, ada beragam ya. Ada yang mungkin mau ngaji di salaf ya, kajian sunnah atau salafi. Ada yang mungkin di tarbiyah ya, jamaah tabligh dan sebagainya. Nah, silakan nanti ya bergabung di sana ya, melakukan ikhtiar untuk menemukan calon apa untuk ta'aruf ya. Tapi nah, ini perlu diingat ya, tapi niatkan juga pengajian itu niat utamanya untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, jangan hanya niat untuk nyari wanita aja. Gitu ya, jangan hanya niat untuk nyari laki-laki aja. Khawatirnya salah niat nih. Ya, sebagaimana hadis pertama ya di riwayat Imam Nawawi itu ya, hadis itu adalah innamal a'malu binniyat, tentang meluruskan niat. Ya, jadi kalau hanya niatnya buat nyari pasangan hidup, nyari wanita, ya dapatnya itu doang ya. Tapi kalau niatnya untuk belajar, niatnya mengkaji Islam, nah, ilmunya dapat, pahalanya dapat, ridho Allahnya dapat, pasangan hidupnya insya Allah dapat juga. Jadi double-double dapatnya. Ya. Nah, lalu ikhtiar menemukan di komunitas kebaikan, ya, komunitas bisnis mungkin, komunitas penulis, ya, komunitas apalagi ya di Indonesia juga ada banyak ya, komunitas relawan, ya, dan lain-lain lah ya, ada banyak. Saya pun ketemu sama istri, ya, salah satunya di
melalui perantara di komunitas yang kami ikuti. Ya, jadi saya sama istri satu kampus enggak, satu sekolah enggak, satu kota juga enggak ya. Jadi benar-benar nggak kenal sama sekali dari awal. Ya, tapi alhamdulillah ternyata kita bergabung di komunitas yang sama ya, dan pembina komunitasnya cukup dekat dengan saya. Saya ngobrol-ngobrol tuh ya, di komunitas ini ada nggak kira-kira yang sudah siap nikah ya, kurang lebih gitulah. Ya akhirnya pembinanya ngasih tahu ya, nih ada beberapa pilihan nih gitu. Nah, dia apa pembinanya bilang ini yang A begini, yang B begini ya, yang C begini nih. Nah, yang C ini saya pernah nih ketemu beliau ke tempatnya, nah, itu beliau punya warung soto gitu ya dan sotonya enak gitu ya. Nah, akhirnya saya milih yang C ini, itu istri saya ya, ya di istri saya sekarang gitu ya. Wah enak nih ya bisa gue masak soto gitu ya, punya warung soto. Ya jadi begitu teman-teman ya. Setelah itu ta'aruf ya akhirnya alhamdulillah menikah. Nah ini menemukan ikhtiar di komunitas kebaikan. Tentunya pilih-pilih juga ya, kadang beberapa komunitas itu kadang nggak membatasi ya interaksi dengan lawan jenis. Maka pilih coba diselektif juga mana nih kira-kira yang akhirnya yang punya apa yang ada batasan lah ya antara laki-laki dan wanitanya. Jadi nggak terlalu bebas gitu ya. Interaksinya dan sebagainya ya, karena kalau bebas jadinya malah khalwat dan ikhtilat lagi ya. Nah, yang kelima adalah ikhtiar temukan di lingkaran keluarga atau kerabat ya. Ali ya menikah dengan Fatimah ya radhiyallahu anha ya, Ali bin Abi Thalib ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, itu mereka satu lingkaran tuh ya, keluarga atau dalam kekerabatan ya. Aisyah putri Abu Bakar ya menikah dengan Rasulullah. Nah, itu mereka karena persahabatan ya. Nah, jadi dulu banyak kayak gitu ya zaman Rasul ya, dekat-dekat ya. Jadi teman-teman boleh lihat ya, ada nggak nih sepupu ya, ya entah sepupu jauh, sepupu dekat di keluarga ibu atau di keluarga ayah ya. Kalau ada yang belum menikah ya, atau mungkin teman main waktu kecil gitu ya. Kalau Ali sama Fatimah kan memang dari kecil bareng ya. Jadi Ali itu boleh dibilang anak angkatnya Rasulullah lah ya. Jadi dari kecil memang tinggal bersama dengan Rasulullah. Jadi dari kecil sebenarnya ya udah temanan ya sama Fatimah radhiyallahu anha. Ya akhirnya mereka menikah. Ya, nah, jadi teman-teman boleh aja cek kayak gitu, ada nggak nih di lingkungan kerabat, di lingkungan keluarga ya, yang mungkin belum menikah, karena kita nggak pernah tahu ya soal jodoh. Nah ini kan beberapa waktu lagi kan kita mau Lebaran nih Syawal, yang mudik pulang ke kampungnya, yang anak perantauan, nah coba cek di kampung ya, nah coba tanya-tanya ya, bisa jadi ya ketemu dengan pasangan hidupnya. Yang keenam, ikhtiar di lingkungan sekolah ya atau kampus. Nah, maksudnya gimana? Bukan nyari di sekolah atau di kampus, tapi nyari di list ya, di daftar pertemanan dari TK. Coba deh ingat-ingat teman-temanmu waktu TK dulu, ada nggak nih teman TK dulu yang masih jomblo, yang belum nikah? Oh nggak ada, udah Gus, yang TK udah nggak tahu nih, udah kemana orangnya gitu ya. Coba cek waktu SD. Nah, teman-teman SD dulu coba deh diingat, ada nggak yang belum menikah? Teman SMP ada nggak kira-kira? Ya teman SMA, teman kuliah ya, kalau Anda S1, S2, S3, berarti lebih banyak lagi tuh peluangnya. Nah, itu biasanya kan kalau zaman sekarang kan ada grupnya ya. Saya alhamdulillah ada tuh ya grup SMP ya, grup SMA ya di Facebook dan WhatsApp ya, termasuk juga grup zaman-zaman kuliah gitu ya. Nah, di sana kan kita bisa pantau-pantau tuh ya. Teman-teman bisa pantau nih yang dari list grup SMP siapa aja nih yang masih jomblo gitu ya. Yang di grup SMA siapa nih gitu ya. Nah, kalau misalnya kira-kira ada yang membuat tertarik dan dirasa oke nih untuk diajak bertaruh ya, maka itu boleh untuk diajak bertaruh. Nah, yang terakhir ya, yang ketujuh, ikhtiar menemukan dari radius 7 kilometer dari rumah ya. Ini unik ya, tapi kata guru saya nih banyak orang ya yang ternyata melakukan ini, khususnya orang-orang zaman dulu lah ya. Jadi coba cek ya radius 7 kilometer dari rumah ya. Yang satu RT ada nggak satu RT yang masih jomblo? Wah, dari satu RT kalau nggak ada maju lagi ya, RW, satu RW.
Kalau di kampung yang nggak ada RT-nya berarti yang dari satu desa, ya. Satu desa maju lagi dari satu desa jadi satu apa tuh ya? Kalau di kampung saya di Padang itu satu nagari ya. Masuk ke kecamatan. Ya kalau sekarang mungkin nagari kalau di Jawa mungkin nagari itu kelurahan ya. Nah, jadi satu kelurahan gitu ya. Jadi satu RT, satu RW, satu kelurahan. Nah, coba cek ya. Nah, ngeceknya kalau yang wanita gimana ya? Tentu nggak mbak-mbak, tapi ayahnya lah ya. Mungkin ayahnya pindah-pindah sholat berjamaah gitu ya. Nyari-nyari ya sebagai bagian dari ikhtiar. Dan memang kalau kita lihat orang-orang zaman dulu ya di kampung-kampung misalnya mereka menikah ya itu rata-rata kebanyakan jodohnya adalah ya dalam radius 7 kilometer gitu ya. Dekat-dekatan gitu ya. Karena zaman dulu kan nggak ada alat komunikasi ya. Dan mereka mungkin juga jarang ke sana kemari akhirnya jodohnya ada di dekat-dekat seperti itu. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ada 7 cara menemukan calon untuk proses ta'aruf ya. Silakan Anda coba yang mana, cobain aja semua. Ya, coba lakukan semua karena kita nggak pernah tahu ya di cara yang keberapa nih jodohnya ketemu